Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir pada acara penyerahan bantuan sosial pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk warga Seragen Kabupaten Dosun Kabupaten Tenggara. Selawat beserta salam banyak senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam dan utusan Muhammad SAW serta para sahabat sekalian. Yang kami hormati anggota DPR RI Bapak Ali Khalid Fakih, yang kami hormati Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Komunitas yang lain, yang kami hormati Direktur Tanam Tahunan dan Persidaran, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara yang hadir, Ketua DPRK beserta anggota DPRK Aceh Tenggara yang hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, para asisten, para staf ahli dan para OTD yang hadir pada kesempatan kali ini, para camat, para kepala desa di Kecamatan Mesir, hadirin masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali sambutan ini, kami sampaikan selamat datang mengucapkan kepada dua direktur yang hadir pada kesempatan ini di Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka memberikan bantuan sosial. Kegiatan ini merupakan bukti nyata Kementerian Sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat daerah terpencil, dan ini sangat membantu warga kami yang ada di daerah. Maka dari itu, mohon disampaikan kepada Ibu Menteri Sosial bahwa kami selaku pemerintah Aceh Tenggara mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada warga kami, khususnya masyarakat melalui Sukabumi. Dan kami juga akan ikut andil mengawasi jalannya program melalui dinas sosial dan mendukung program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, yaitu yang pertama, saat ini Balai Lokasi RW Sukabumi Aceh Tenggara berdasarkan hasil laporan dinas sosial ada 4 lokasi dekat yang memang sedang membutuhkan perhatian kita bersama, di mana lokasi tersebut berada di Kecamatan Semadang, Jalur Sanang, dari Sumur dan Layawar. Kedua, atas dasar lokasi baru tersebut, pemerintah Aceh Tenggara yang berharap kepada Direktorat Pemberdayaan dan Kewirausahaan dapat mempertimbangkan serta dapat masuk dalam program di Kalbuktinya, karena memang sangat layak untuk ditetapkan sebagai lokasi pusat yang baru. Bapak Ibu yang kami hormati, populasi yang besar dan anggaran yang terbatas memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, tapi juga dunia usaha, termasuk lembaga sosial pada masyarakat. Untuk itu, semua komponen diharapkan dapat bersinergi secara bersama-sama menjadi peran baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Dan tentunya lembaga penegak tinggi terkait untuk masyarakat serta pihak asosiasi masyarakat lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui momen ini mengajak kita semua yang ada di sini, khususnya para OPD dan pelaku usaha, untuk mengambil bagian serta kontribusi untuk mengembangkan program bagi masyarakat yang terpencil, masyarakat tertentu dan merasakan keadilan pemerintah.
Nah, melalui kegiatan ini akan menjadi langkah awal untuk presidensi dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mendukung percepatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dan keluarga kita yang masih hidup dalam keterbatasan pelayanan sosial dapat mencapai kehidupan yang setara dan sejahtera sebagaimana warga lainnya. Terakhir pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan kami mengharapkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian, jadi intervensi dan rencana banjir dari Ibu Badan Negara. Kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian dalam pengembangan bencana banjir Kabupaten Aceh Tenggara. Baik yang kegiatan dan program yang ada di Kementerian Sosial maupun Kementerian Pertanian. Masyarakat Aceh Tenggara tentu sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu yang ada di pusat sehingga dapat kami kembali bagaimana normal sebelum terjadinya bencana banjir di beberapa kecamatan dan kota. Demikian beberapa hal dan harapan yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Bila tersudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Salim Fahri SDM, Anggota Dewan DPR Komisi 4. Kemudian Bapak Bupati Aceh Tenggara, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian yang saya hormati juga jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara, Ibu Dinas Sosial Aceh Tenggara, kemudian organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Tenggara, LKS, kemudian camat dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang saya hormati, warga yang kami cintai dan undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberkahi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas. Kami juga turut bercita-cita atas bencana yang terjadi di Aceh Tenggara ini, dan alhamdulillah ada tim kami dari Kementerian Sosial, dari Direktorat Bencana Alam ini sudah ada di sini, sudah ada untuk mengasesmen dan mungkin memberikan intervensi terhadap korban bencana yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Bapak anggota Dewan dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat berbahagia Bapak atas kolaborasi yang sudah ada, yang sudah terjalin pada hari ini. Jadi tidak hanya dari Kementerian Sosial, tidak hanya dari Dinas Sosial, tapi dari semua perangkat sudah memberikan perhatian kepada masyarakat di sini. Jadi mohon bantuan-bantuan yang sudah ada tadi dipelihara, kemudian dapat menjadi ladang ibadah atau misalnya mempernikahkan kesejahteraan Bapak dan Ibu di wilayah komunitas adat terpencil ini. Perlu kami informasikan Bapak bahwa titik berat kami pemberdayaan itu berada pada SDM kami sini sudah ada, kemudian lokasinya juga sudah ada. Mereka adalah petani-petani ladang jagung di tanah yang subur, Pak. Jadi semoga bantuan hukum dari kami dan dari Kementerian Pertanian ini akan bermanfaat. Direktur mohon izin, terima kasih atas bantuan untuk pertaniannya. Perlu kami sampaikan lagi bahwa pemberdayaan komunitas adat terpencil ini merupakan kegiatan reguler kami. Jadi di sini kami ada memberikan stimulan pemberdayaan berupa pupuk yaitu urea, NPK, KCL ini sebanyak 20 ton. Kemudian ada bibit jagung 130 sak, obat-obatan 650 botol, masing-masing botol itu 1 liter. Kemudian kami juga ada pemberdayaan bantuan balai sosial Bapak ini digunakan juga untuk balai adat. Kemudian ada bantuan sarana air bersih. Kemudian ada bantuan sarana pendidikan. Ini masih tahun pertama Bapak, mungkin tahun kedua dan ketiga akan kami lanjutkan dengan pemukiman dan wirausahaan. Mohon ini dapat dijaga sehingga kita bisa berlanjut sampai tahun ketiga.
Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Saya mendorong agar kita terus aktif melakukan pendampingan, berkomunikasi, sehingga kami bisa tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu di sini. Kemudian dari Kementerian Lembaga, dari Kementerian Pertanian, dari Bapak dan Dewan yang terhormat, kami sangat berterima kasih atas perhatiannya terhadap masyarakat di komunitas adat sipil. Untuk itu, semoga Allah melindungi dan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Muhammad Salim Bakri SCMM, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Aceh Tenggara, Bapak Dr. Sakti MSI. Yang saya hormati Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewilayahan Kemensos RI, Bu Dr. Indri Darwati. Yang saya hormati SKPD lingkup Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, kemudian DPRK Aceh Tenggara, Pak Denny Febrian Rosa, dan beserta anggota, kemudian Pak Sekda, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan para Forkopimda yang sempat hadir pada hari ini, kemudian para camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan Bapak Ibu para petani yang hari ini bisa hadir. Alhamdulillah, bersyukur. Pertama-tama tentunya mari kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Hari ini hari yang sejuk ya, kita dipertemukan di tempat yang sangat sejuk, sangat indah nih. Pertama tentunya mari kita panjatkan bersyukur, kita juga diberikan kesehatan. 2 tahun dilanda pandemi COVID, kita masih diberi kekuatan untuk bisa melewati dan bersama-sama. Alhamdulillah. Yang kedua, saya atas nama Kementerian Pertanian, Direktorat Perkebunan, mengucapkan turut berduka cita, bela sungkawa dan prihatin atas musibah yang dialami Kabupaten Aceh Tenggara. Mendapat kabar ada korban jiwa di sana, longsor dan sebagainya. Mudah-mudahan almarhumah diberikan ampunan dosanya, diberi amalnya, dan semoga itu kejadian terakhir musibah yang ada di Aceh Tenggara. Amin. Bapak Ibu saya hormati, khususnya Bapak Salim Bakri, Pak PJ Bupati, dan sekalian, bicara pada komunitas pertanian, tentunya Aceh Tenggara merupakan salah satu sentra Pak, komunitas pertanian, dan pertama juga adalah perkebunan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi 4, dan salah satunya adalah Pak Salim Bakri. Terima kasih dukungannya kepada Komunitas Pertanian dan Bidang Perkebunan dalam program-program perkebunan. Di sini kami melihat ada komunitas kakao, kelapa, kopi, dan juga merupakan sentra. Nanti kami ingin mendengar langsung Pak Bakri, Pak Bupati, dan Pak Pertanian apa komunitas yang sesuai. Tadi kalau kegiatan dalam rangka pemulihan pasca bencana itu kami juga ingin kiranya ada usulan-usulan dari Pak Kadis Utama yang bisa nanti menjadi salah satu upaya mengembalikan ekonomi masyarakat. Tentunya kami ingin mohon maaf karena ini akhir tahun untuk kami izin Pak Salim Bakri untuk tahun 2002 mungkin belum terakomodasi. Insya Allah 2023 nanti kami mendengar apa yang sesuai dengan komunitas yang diusulkan. Dan untuk tahun ini 2022 Dijen Perkebunan ada 2 kegiatan yang sedang dilaksanakan, yaitu pertama adalah intensifikasi tanaman kakao seluas 100 hektar dan juga penanaman serai wangi 20 hektar. Bapak Menteri, Pak Dijen berpesan Bapak Ibu agar komunitas yang menjadi bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tahu komunitas perkebunan mempunyai umur tanaman yang panjang, lebih dari 20 tahun. Jadi ketika tanaman ditanam dan ditinggalkan, mohon maaf, tidak akan bisa berharapan yang jauh. Kami mohon tetap Bapak Ibu memelihara ya komunitas tersebut, karena itu adalah tabungan Bapak Ibu sangat panjang, Pak. Bersyukurlah
kita bisa masih ada kegiatan masih kita bisa berikan, karena kita ketahui setiap tahun Bapak Ibu alokasi anggaran semakin turun. Jadi insya Allah untuk kegiatan-kegiatan masih bisa kita alokasikan Pak Salim di untuk Aceh Tenggara tahun depan kita akan berikan, terutama daerah yang terkena banjir atau longsor, dan kami mohon Pak Salim Bahri, Pak PJ, Pak Adis Pertanian nanti dapat mengkoordinir apa kegiatan yang diusulkan, komoditasnya apa, kegiatan apa yang diinginkan Pak. Dan kami mohon sesegera mungkin, kami ingin kegiatan itu bisa kami realisasikan seawal mungkin tahun Pak, ya, supaya nanti bisa dapat segera memulihkan kondisi ekonomi yang ada. Mungkin itu beberapa hal, dan yang kedua tentunya kegiatan BIMTEK sangat penting Pak Salim, Pak PJ Bupati, bahwa petani terus dimotivasi, diberikan dorongan bagaimana mengolah komoditas dengan sebaik-baiknya. Tidak berhenti hanya ketika menghasilkan produk sebesar-besarnya, tapi bagaimana mendapatkan nilai tambah. Artinya jangan berhenti ketika menghasilkan dijual. Kapan pada kegiatan hilirisasi, apa yang bisa dihasilkan? Misalkan kalau kakao berarti harus difermentasi dengan baik. Ya. Kalau kelapa kita bisa digunakan untuk gula tebu, bisa jadikan juga buah segar, juga minyak goreng. Ya, bisi kok bisa. Nata bubuk juga bisa. Monggo, jadi jangan hanya berhenti pada produk olahan, produk asalan ya Pak ya. Silakan nanti usulkan setelah menghasilkan kelapa, mau diapakan kelapa ini? Jadi terintegrasi antara hulu dan hilir. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Kami tetap mohon semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu ini meyakinkan kita semua, baik Pak PJ Bupati, Pak Salim Bahri yang terus berjuang untuk menjaga Bapak Ibu, dan juga dinas yang mendampingi Bapak Ibu, dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani melalui kehidupan. Amin. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak-bapak dan Ibu-ibu cerita tentang permasalahan bagaimana yang kami alami yang lalu. Saya perkenalkan dulu dari saya dari Desa Rakut, nama saya Sabire. Sekarang begini Pak, karena kami selaku petani, masyarakat desa Kecamatan Loser ini cukup bangga melihat untuk penghasilan petani di Loser ini. Cuman sekarang permasalahannya saya bermohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kami alami kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu belum mengetahui tentang bagaimana yang kami alami yang lalu. Sekarang permasalahannya saya kasih tahu sama bapak dan ibu-ibu, kalau permasalahan kami panen cukup puas untuk hasilnya, tetapi gejalanya sekarang kami mohon sama bapak-bapak dan ibu-ibu diperhatikan antara dua hal. Yang pertama, permasalahan jalan kami, karena waktu kami mengeluarkan jagung panen bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4 malam tidak keluar jagung karena jalan tidak bagus. Yang jagung yang kami berdoakan supaya jangan tumbuh di dalam mobil, rupanya tidak berhasil. Jagung kami di dalam mobil agar tumbuh dia, apalagi di kebun. Yang kedua, kalau kami dari Loser, umumnya saya dari Selaku, untuk sebagai mengalami apa rasanya keluarga di Kota Cane, kami belum tahu. Walaupun sudah sampai kepada kami tidak bisa menemui untuk menemukan kesepakatannya, karena kami ingin cepat jumpa sama keluarga. Bagaimana rasanya di sana? Karena kami jalan tidak bisa ditempuh dan dikendalikan sebagai keinginan kami. Yang kedua, itu permasalahan waktu hujan. Tetapi itu kalau musim kemarau oke lah, bisa kami selamatkan. Tetapi kalau musim hujan, sehingga kami belum mati di Kecamatan Loser, masyarakat desa Kecamatan Loser ini. Yang kedua, saya mohon untuk jarak tempuh kami sebagai waktu hujan, kami minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu diperhatikan kendaraan kami.
support bed dari air. Cuman kurasa itu aja secara singkat saya informasikan kepada bapak-bapak dan ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tepuk tangan tadi semua mendukung Bupati kan? Jangan macam sebelum hingga nanti. Sebelum Pak PJ nanti merespon, saya silakan doakan saja anggaran untuk jalan tadi insya Allah. Cuman jangan dituntut PJ, dituntut saya, dituntut Ketua DPR, sampai ke Dandim dituntut, sampai Kapolres. Kita berusaha. Insya Allah penganggarannya sekarang sudah ada 5 miliar, ditambah 35 sampai 40 miliar. Saksi hidup ada. Orang yang dapil di sini ikut saya berbicara dengan Sekdapro. Coba berdiri Asarusi. Mana Asarusi tadi? Arnold, coba berdiri Nol. Nah ini dan kawan-kawan anggota DPR yang lainnya. Cuman doakan. Makanya kita bersatu. Pak PJ barusan bisikkan, kalau begini Bang, kita harus sekarang harus fokus ke Kecamatan Loser. Sebab Kecamatan Loser ini perasaan mereka ini Pak PJ antara merdeka belum merdeka. Yang diminta kedua tadi apa tuh? Speed bukan? Robin, berapa satu Robin? 40. Kalau masyarakat kaya saya belum pastikan Pak. Cuman saya mohon sama Bapak ataupun Ibu itu diupayakan untuk sebagai jalan kami. 40-an. 40 jutaan Bang. Berapa? Nah, kalau tidak sanggup nanti Sekda atau PJ Bupati ke fraksi Golkar melalui Pokir saya siapkan. Coba jawab ketua fraksi ini men close saja, sanggup nggak? Untuk jelas, kami ini apa? Kan kita sudah tadi bercerita membantu Bupati. Nanti Pak Ketua DPR dengan hormat tolong dialokasikan pokir anggota DPR yang dari fraksi saya untuk membantu sebuah bot untuk saudara kita yang ada di Stratford. Setuju kan semua? Lo masuk gue itu pertanyaan yang dua kali yang orang. Bukan cocok. Asal jangan ada orang Stratford demo-demo, nggak ada. Kalau demo dan demonya cuma ketua DPR, minta. Kami tidak mau banyak minta pun Pak. Walaupun sedikit, cuma berhasil. Ya, ini bibit sudah Pak Direktur dan itu tim tadi jangan catat-catat aja. Kalau kau catat-catat bawa Jakarta sama saya tidak perlu tuh. Yang perlu realisasi. Kalau tidak nanti kan wajar waktu rapat di DPR. Kan dah cukup sikit aja respon Pak PJ sebagai melengkapi. Terima kasih. Sebenarnya sudah terjawab. Terkait dengan jalan, memang harus usaha kita bersama. Artinya jalan ini menjadi fokus, menjadi satu perhatian kita. Loser ini memang sudah beberapa waktu lalu sudah dibicarakan di tingkat provinsi. Ini menjadi fokus kita. Terkait dengan loser ini, memang sebelumnya kami berkecimpung terkait dengan perbatasan batas Aceh yang Sumatera Utara. Termasuk loser ini salah satu yang kami pelajari dulu di tahun 2018 2019 yang sebagai Bapak sampaikan tadi terkait dengan jalan ini memang harus menjadi perhatian bersama. Nah, karena ini berada di perbatasan, tentu ini menjadi satu fokus daerah-daerah yang di perbatasan provinsi yang sampai terputus pembangunan. Karena saya pembangunan di daerah perbatasan itu bisa nggak nyambung ya antara provinsi A dan provinsi B, provinsi A dan provinsi B ketika tidak disinergikan rencana pembangunan. Nah, alhamdulillah kita
persoalan tidak terjadi, tapi hanya untuk peningkatan infrastruktur. Dan ini memang sebagai sampaikan tadi sudah pernah dibahas di provinsi dan mudah-mudahan kita doakan bersama ini bisa terrealisasikan. Amin. Amin. Mungkin akan ditambahkan sebenarnya sudah disampaikan dan juga soal hukum orang tua yang berkaitan. Sekarang saya bicara mewakili mereka semua. Saya balik ke rakyat karena saya pilih rakyat. Jabatan PJ Bupati mengukir sejarah nanti saudara kita di Loser berbahagia, betul nggak? Cuma ini kalau nggak kita urus Pak PJ Bupati nanti dibilang orang Loser hanya berjanji dan saling pahri ketika calon nggak dipilih. Ini risiko yang paling berat. Nah, cuman kalau jadi ini udah paham ya semua. Masuk barang tuh kan? Ya namanya orang politik kan mempergunakan waktu setepat mungkin. Saya kira sudah cukup ya. Pak Ketua DPR ada tambahan? Enggak, Ketua jawab masalah lobby tadi kayak gitu. Terima kasih untuk kaitan transportasi di sungai kita, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan sudah beberapa kali memberikan bantuan kepada nelayan kita di Kecamatan Batu Rahmah, khususnya daerah besar. Akan tetapi jika ini kembali diusulkan satu, nanti mohon melalui dinas terkait ini, Dinas Perikanan maupun Dinas Perhubungan, uang tahun 2023 diusulkan kami pemerintahan melalui jajaran legislatif akan mendukung program-program pemerintahan daerah khususnya yang memang menyentuh COVID ini. Saya beberapa kali mendampingi kawan-kawan turun ke Loser melalui jalur sungai memang itu Robin memang satu Robin itu bisa membawa 11 sampai 12 ton hasil jagung dan merupakan alternatif jalur transportasi kita dari sungai. Itu Bapak Bupati kami sangat mengharapkan agar tahun depan dimasukkan dalam rancangan APBK kita pengadaan Robin. Kalau satu kurang ini, kalau bisa dua ya. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo jelas. Satu diminta, dua diberi. Tepuk tangan untuk PJ Bupati Aceh Tenggara. Tuh, pertama tepuk tangan, yang kedua tepuk tangan untuk saya sendiri. Baik, balik ke 26.